Halo, selamat malam. Bersama saya Ihan Martoyo. Saya mengajar di STT Reform Indonesia di Kemang, Jakarta dan juga di program studi Teknik Elektro UPH. Kali ini kita akan bicara soal kitab yang cukup eh, panjang dan cukup rumit juga, yaitu 1 Korintus, di mana banyak sekali problem yang dihadapi oleh Paulus di sini dan Paulus menyediakan jawaban-jawaban teologisnya. Saya ditemani oleh Pendeta Dr. Yohanes Budi, beliau Dekan Akademis dari STT Reform Indonesia. Selamat malam Pak Yohanes. Yuk, selamat malam semuanya. Saya ditemani juga oleh Pak Chandrahan MTH. Beliau mengajar di Teachers College UPH dan juga di STT Reform Indonesia. Selamat malam Pak Chandra. Ya, malam Pak Ihan, malam Pak Yohanes, malam semua pendengar ya. Nah, jadi di 1 Korintus 8 sampai 10 yang kita bahas malam ini yang dipermasalahkan itu soal daging persembahan berhala. Dan di dalam masyarakat kuno, biasanya daging itu dimakan oleh kaum berada ya. Sama seperti sekarang kalau kita makannya di steak begitu ya, itu makanan mahal. Kalau di warteg makanan murah. Lalu ada problem juga makan daging itu biasanya dilakukan di dalam festival-festival keagamaan ya. Dan kalau di kota Korintus banyak agama-agama lain, juga banyak bangsa-bangsa lain, maka kemungkinan kalau beli daging di pasar akan besar kemungkinan itu daging persembahan berhala. Nah lalu Paulus membuka persoalannya ya dengan ayat-ayat ini. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua punya pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat jadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada orang yang menyangka dia sudah mempunyai pengetahuan, eh, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Nah, jadi ada orang yang mengklaim punya pengetahuan, lalu mengklaim boleh makan daging apa aja. Paulus membukanya seperti itu, dan bagaimana jawaban dia terhadap problem rumit ini. Pak Chandrahan, silakan. Ya, baik ya, terima kasih Pak Ihan ya. Mengenai bagian ini begini, kita perlu tahu dulu bahwa uh, pada waktu Paulus berbicara ini kan dia tidak lagi menyediakan konteksnya ya. Karena kan dia sama jemaat itu sudah saling tahu ya sebetulnya apa yang terjadi ya. Terus juga realita kehidupan misalnya background di Korintus itu seperti apa, mereka sudah saling tahu. Jadi waktu Paulus bilang yang punya pengetahuan mengenai daging persembahan, mereka sudah mestinya sudah dua pihak Paulus dan pembaca dan jemaat Korintus sudah tahu bahwa itu berkaitan dengan daging yang menjadi bagian dari sebuah ritual agama. Jadi kalau kita perhatikan di beberapa background yang ada kan, terutama di Korintus itu kan kalau mereka kuil itu kan sebetulnya tidak hanya pusat agama seperti kita ya. Kuil itu kan hanya pusat gereja, itu hanya pusat ibadah saja. Tapi kuil itu adalah pusat politik iya, pusat agama iya, pusat politik juga iya, lu lobby-lobby juga sana. Terus pusat apa sosial juga iya, mau naik pangkat, naik apa jabatan lebih tinggi, kenal lebih banyak orang itu di sana. Dan ritual agama itu nanti juga melibatkan kompleksitas dari aspek ini. Ya, aspek itu aspek sosial, politik, sehingga perjamuan itu makan setelah nanti sebagai rangkaian ibadah itu ya seperti kita perjamuan kudus kan setelah sebagai perjamuan kudus baru amin. Nah itu sebetulnya hal yang sangat umum ya kalau sejak sepengetahuan saya. Sehingga pada waktu misalnya Paulus bicara daging persembahan, nah, dia kemungkinan besar itu hampir pasti dia bicara tentang itu. Jadi daging-daging yang memang dalam konteks ritual keagamaan yang melibatkan ya tentulah ya kalau tersedia daging makan itu ya pasti seperti Pak Ian tadi bilang itu kaum-kaum yang memang terdidik pada masa itu. Kalau terdidik ya pastilah pengetahuan lebih banyak, sehingga dengan pengetahuan lebih banyak mereka merasa bahwa saya fine aja loh. Nah, tapi pada saat yang sama Paulus mulai seperti tadi dibaca mulai meluncurkan sebuah istilah kasih ya. Jadi kalau pengetahuan itu sombong, kasih Allah dan dikenal Allah itu apakah pengetahuan dan Allah itu menjadi pengetahuan dan kasih itu ya itu menjadi dua kontras ya. Jadi Paulus sebetulnya kalau dilihat ya dia kemungkinan nanti belakangnya itu kan kita belum tahu ya. Dia akan memakai konsep kasih ini untuk mengadres kesombongan karena pengetahuan dari orang-orang Korintus itu. Nah itu yang saya lihat bahwa
dari awal Paulus itu memperkenalkan antara pengetahuan dan kasih itu dia sudah bukan mengkontraskan ya, dia sedang melihat bahwa konsekuensi pengetahuan itu sombong, konsekuensi dari kasih itu dikenal Allah itu harus kita jemaat Korintus harus aware dengan itu, dan itu kelihatannya itu akan dipakai untuk mengingatkan mereka yang terlibat dalam daging persembahan ini. Secara Yunani sih sebenarnya tidak refer kepada daging persembahan sih, tapi memang hal-hal yang berkaitan dengan ritual ya. Jadi semua hal yang berkaitan dengan ritual. Setahu saya kalau pakai bahasa Yunani yaitu memang tidak khusus kepada daging, tapi pada akhirnya memang kita tahu itu tentang daging. Di ayat keempat langsung setelah soal pengetahuan, kesombongan dan kasih itu langsung kepada inti masalahnya ya, tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu ya. Nah terus lalu Paulus mulai mengajukan jawaban-jawabannya. Saya ingin ke Pak Yohanes Budi nih. Jadi tampaknya dari penjelasan Pak Chandra ya, bahwa Paulus tuh memang menyindir ya. Ini ada kelompok yang mengklaim punya pengetahuan, terus tapi pengetahuan mengakibatkan kesombongan kata Paulus ya. Nah langsung dia menyindir itu kelompok yang lebih sosial ekonomi atas, jangan-jangan yang berpengetahuan begitu ya. Tapi dia ngomongnya nggak direct. Lalu terus kenapa ya jawaban dia yang dia tawarkan seperti itu ya terhadap makanan ini, Pak Yohanes Budi? Iya. Jadi pertanyaan lebih fokusnya apa itu, jadi saya agak luput ya, tadi. Jadi sebenarnya kalau dari masyarakat yang di Korintus pertanyaannya yang mendesak adalah jadi kalau saya makan daging boleh atau enggak? Sementara kalau saya beli daging bahkan di pasar ada kemungkinan itu sisa festival keagamaan tuh. Jadi sebenarnya udah dipersembahkan kepada berhala kan karena nggak ada pengawetan dan sebagainya ya. Tapi Paulus membukanya dengan pengetahuan mengakibatkan kesombongan dan seterusnya. Lalu di ayat keempat tentang daging persembahan berhala tidak ada Allah lain jawabannya. Nah, kenapa jawabannya gitu? Tampaknya jadi boleh ya. Jadi dia sebenarnya membela yang berpengetahuan itu atau menyindir dan menegur yang berpengetahuan itu. Jadi apakah dia sedang menyindir begitu ya? Saya rasa kalau menyindir betul ya. Jadi surat 1 Korintus kan juga merupakan satu surat di mana dia sering menggunakan kata-kata retorik. Waktu dia mengatakan kamu berhikmat sedangkan aku tidak berhikmat, itu kan sebenarnya sedang menyindir ya. Sedang menyindir orang-orang Korintus, dan sindiran-sindiran seperti itu akan cukup banyak ya. Dan juga kemudian pada waktu mereka bertengkar, kemudian berselisih dan kemudian mencari bantuan pengadilan dari luar dan sebagainya. Dan Paulus kan juga mengatakan bukannya kamu nanti yang akan menghakimi malaikat-malaikat dan sebagainya. Dan kalimat-kalimat seperti itu kan merupakan satu sindiran-sindiran yang luar biasa. Jadi kalau sindiran, iya betul, merupakan satu sindiran. Tetapi sekarang siapa sebetulnya yang disindir oleh Paulus itu ya? Jadi nampaknya kalau kita lihat problem-problem di Korintus ya, jadi itu adalah satu problem yang berlapis-lapis itu ya. Jadi tetapi di tengah-tengah problem yang berlapis-lapis, di tengah-tengah jemaat yang sedemikian amburadul sebenarnya, tetapi juga ada begitu banyak karunia-karunia dan mereka membanggakan karunia-karunia yang seperti itu ya. Dan kemudian justru di situ Paulus nampaknya itu melihat bahwa ketika jemaat itu tidak percaya diri dengan dirinya begitu ya, minder begitu, ada satu inferior kompleks tertentu ya, cenderung untuk membangga-banggakan sesuatu ya, jadi membangga-banggakan hikmatnya, membangga-banggakan karunia-Nya, dan kemudian cenderung untuk berkompetisi di dalam segala sesuatu ya. Dan di dalam jemaat yang seperti ini apapun itu bisa dikompetisikan, apapun itu bisa dipakai untuk alasan untuk membangga-banggakan diri. Karena itu nanti Paulus lebih ingin menekankan seperti karena kasih karunia Allah aku ini ada sebagaimana aku ada gitu. Jadi bukan karena aku itu hebat dan sebagainya. Dan kemudian Paulus juga menempatkan diri itu dengan mungkin juga satu sindirannya, aku ketemu kamu itu takut dan gentar gitu. Aku itu seakan-akan tidak bisa ngomong dengan hikmat gitu, selain hikmat Kristus kan gitu ya. Jadi ada sesuatu yang disindir oleh Paulus, dan nampaknya yang disindir itu adalah orang-orang yang
tidak berani berhadapan dengan kerapuhan dan membungkus kerapuhan itu dengan kekuatan-kekuatannya, dengan kehebatan, dengan hikmatnya, dengan karunia-Nya, dengan apapun, dan apapun itu dijadikan satu perlombaan siapa yang terhebat gitu. Dan kepada komunitas yang seperti ini nampaknya Paulus itu menyindir ya. Mungkin dari kalangan orang atas yang lebih kaya begitu, atau orang yang menganggap diri aku nggak kaya tapi aku itu perlu dengan hikmat gitu, atau bahkan aku itu kaya baik secara material maupun secara hikmat, bukan hanya hikmat tetapi juga karunia-karunia Allah kepada orang-orang yang arogan seperti ini gitu. Paulus memberikan sindiran-sindirannya. Mungkin itu kalau sindirannya. Oke. Nah, saya pingin ke Pak Chandra lagi ya. Ini spesifik tentang persoalan makan dagingnya ya. Ada beberapa ayat yang cukup memberikan jawaban ya. Paling tidak dari Paulus misalnya 1 Korintus 8 ayat 4 ya. Sungguh pun banyak Allah, tidak ada berhala di dunia, tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa ya. Ayat 5-nya, sungguh pun ada yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa ya. Dan ada satu Kristus saja begitu ya di dalam lanjutannya. Jadi seolah-olah kalau jawabannya begini ya, Paulus tuh mau bilang kalau ada kelompok di Korintus itu yang mengklaim kita kan berpengetahuan. Dan kita di dalam Kristus, kita boleh makan apa saja. Kita sudah dibebaskan di dalam Kristus ya. Seolah-olah Paulus itu memang memberikan jalan ya. Oh iya, betul, boleh. Makan apa aja, nggak ada kok berhala. Karena hanya ada satu Allah saja. Begitu ya, bahkan di ayat-ayat berikutnya misalnya ayat 8 di situ ya, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak makan, tidak untung apa-apa kalau makan gitu ya. Jadi seolah-olah nih Paulus memihak yang kuat nih. Karena ini orang-orang yang kaya yang memang biasa beli daging. Kalau lobi-lobi bisnis akan disuguhi daging ya, karena memang kelompok yang berada. Terus dengan demikian mereka juga percaya Yesus, mengklaim kita punya pengetahuan sekarang, kita bebas di dalam Kristus, kita boleh makan apa aja. Apa itu yang dilakukan Paulus? Terserah, karena kalian memang kelompok yang kaya dan berpengaruh, kalian boleh apalagi di dalam Kristus melakukan apa aja. Pak Chandra. Iya, baik ya. Ini menarik ya, karena terhadap jemaat Korintus itu ya, Paulus itu tidak counter langsung ya. Jadi Paulus itu kalau kita lihat ya beberapa di depan-depan juga ya, itu Paulus itu selalu, terutama ayat pasal 6 ya, ayat 1-20 ya, itu 15-20 kalau nggak salah. Jadi dia selalu gini ya, terhadap mereka yang memang itu mengaku ya, seperti tadi Pak Yohanes bilang ada inferior complex, jadi tunjukkan bahwa kehebatan mereka, dan memang itu pola mereka di dalam berkaitan sama latar belakang kehidupan mereka. Jadi dia selalu mengambil ya posisi mereka, diasumsi benar dulu. Oke ya, you bilang gini kan, oke ya memang, dia bahkan tambahkan ya bahwa ya memang tidak ada Allah, betul kamu itu memang tidak Allah. Tetapi kan persoalannya dia sedang mencoba ya, kamu bilang begini ya, oke, saya anggap benar dulu ya. Nah, dia sedang mencoba menggeser, sebetulnya poinnya itu bukan di sana. Jadi kalau kamu sampai menganggap poin itu berarti salah, karena nanti di bawah itu dia geser tuh. Dia mulai bergeser. Ya, dia bergeser kepada apa? Kepada hal yang lebih esensial daripada pengetahuan itu. Kamu tahu ya nggak apa-apa. Kamu tahu kamu makan nggak makan juga no problem sih gitu. Jadi silakan aja. Tapi poinnya bukan di sana. Dia ingin mengatakan nanti dia bergeser ya. Poinnya adalah sampai kepada hati nurani, terus nanti menyandung saudara. Jadi dia sedang, oke, kamu bilang benar ya. Oke, saya anggap benar dulu ya. Nah, tapi lihat nih. Lihat nanti dia akan membawa itu semacam agak muter ya, bahwa problemnya itu bukan pengetahuanmu, tapi problemnya di lain yang lebih esensial daripada yang kamu pikir kamu tahu gitu. Itu dia. Oke. Jadi ada problem yang lebih esensial ya. Makanya Ya. dia muter dulu begitu kata Pak Chandra ya. Saya Dia pelan-pelan tidak mau mau. menyinggung yang lain, jadi ya dia iyain dulu. Ya udah iya aja dulu gitu ya. Oke, Daripada apalagi main ini langsung counter susah nanti. majelis-majelis mungkin yang memang Power. punya kuasa ya. Terus memang juga ikut Kristus ya dan mengklaim Ya. kebebasan di dalam Kristus begitu ya. Nah, tapi di sisi lain ya di 1 Korintus 10, saya pelan-pelan mau ke Pak Yohanes Budi ya. Itu ada ayat-ayat yang mungkin nuansanya beda ya. Jadi misalnya 1 Korintus 10 ayat 21 ya.
kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat ya. Jadi tampaknya tuh nggak boleh ya tetap menyembah berhala ya. Dan kalau kamu rasanya beli daging di pasar dan itu bisa dipastikan dari hasil festival, karena kan kalau potong hewan besar di zaman kuno ya harus dihabiskan, nggak ada cara mengawetkan yang seperti kita sekarang kulkas begitu ya. Jadi habis itu sisanya jual pasar ya, itu mungkin sisa gitu ya. Dan kamu jangan ya sekali-kali ikut persembahan berhala ya. Jadi ini kayaknya pelin-pelan kah Paulus ini, dan apa yang dia sedang lakukan, Pak Yohanes Budi? Ya, mungkin bukan pelin-pelan ya. Jadi prinsipnya mungkin tetap ada satu prinsip ya, dan prinsipnya itu merupakan satu prinsip yang jelas. Namun satu hal yang bisa kita belajar dari Paulus di sini adalah seorang yang berprinsip itu bukanlah seorang yang harus selalu kaku. Tetapi seseorang yang berprinsip itu juga adalah seorang yang luas dan fleksibel. Ya. Jadi antara orang yang luas dan fleksibel bukan berarti dia tidak memiliki satu prinsip. Jadi ada beberapa prinsip yang menjadi satu sasaran utama dari Paulus, dan kemudian berdasarkan sasaran utama itu dia melakukan apapun supaya sasaran utamanya itu tercapai. Jadi kan di 1 Korintus ini juga Paulus berkata supaya sedapat-dapatnya begitu kan ya, beberapa dari antara mereka itu dimenangkan gitu. Jadi dia berkata ketika melayani orang-orang Yahudi, dia menjadi seperti orang Yahudi. Orang-orang bukan Yahudi, dia menjadi orang-orang yang bukan Yahudi. Bagi yang hidup di bawah hukum Taurat, dia itu menempatkan dirinya sebagai orang yang hidup di bawah hukum Taurat, gitu ya. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, maka dia juga tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun gitu ya, ditambahkan oleh dia bahwa sekalipun aku itu hidup mengikuti hukum Kristus. Jadi bukan tidak ada hukum. Paulus di sini itu bukan antinomian. Paulus bukan juga seorang yang sangat praktisi, bukan juga seorang yang bunglon begitu. Tetapi dia seorang yang punya prinsip, punya tujuan. Di bagian ini kan juga dikatakan bahwa aku bukan seorang petinju yang meninju sembarangan begitu kan ya, dan dia juga mengatakan bahwa aku itu melatih tubuhku itu sedemikian rupa, bahkan dikatakan di situ kalau literal itu kan seakan-akan aku itu memperbudak tubuhku begitu ya, aku itu memperbudak tubuhku, memperhambakan tubuhku itu untuk satu tujuan. Jadi ada tujuannya, ada satu prinsipnya. Salah satunya itu kan Injil ya. Jadi supaya Injil itu bisa disampaikan, dan ketika prinsip itu diterapkan bagi orang Yahudi, maka dia menjadi fleksibel menjadi seperti orang Yahudi. Ketika bukan orang Yahudi, dia menjadi fleksibel, menjadi seperti orang bukan Yahudi. Untuk apa? Untuk satu prinsip, untuk satu tujuan itu tercapai. Kemudian kalau kita baca kembali ke 1 Korintus 8 tadi ya. Jadi di sana kan juga Paulus itu memberikan sindiran kepada yang berpengetahuan, tetapi pengetahuan itu tidak cukup. Pengetahuan itu bukan ending. Pengetahuan itu belum merupakan pengetahuan, hikmat itu belum merupakan hikmat jikalau hikmat itu tidak menuntun seseorang pada kasih gitu ya. Dan karena itu nanti di dalam 1 Korintus 13, Paulus itu juga berkata bahwa sekalipun aku itu memiliki pengetahuan yang luar biasa dan sebagainya, aku itu mengerti bahasa malaikat, tetapi tanpa kasih itu hanya merupakan satu gong yang berkumandang, canang yang bergemerincing. Jadi ada beberapa prinsip seperti Injil, kemudian kasih, kemudian meneladani Kristus, ya. Dan juga komitmen kepada Allah itu merupakan satu komitmen yang tidak tergoyahkan. Bukan berarti kalau aku ikut makan makanan daging persembahan berhala, berarti aku itu mengikatkan diri kepada berhala-berhala itu. Jadi prinsipnya itu jelas. Prinsipnya bahwa kita itu hidup untuk Tuhan, tubuh itu untuk Tuhan gitu ya. Tubuh itu bukan untuk perjinahan gitu. Jadi kepada siapa kita itu mengikatkan diri kepada wanita cabul, atau kita itu mengikatkan diri kepada Tuhan gitu ya. Kita itu mengikatkan diri kepada identitas keyahudian kita, atau kita itu mengikatkan diri kepada Tuhan. Jadi ketika kita mengikatkan diri kepada Tuhan, justru kita memiliki kemerdekaan.
Justru kita itu memiliki keluasan, justru kita memiliki kefleksibelan. Karena apa? Karena aku memiliki prinsip. Orang yang kaku kadang-kadang bukan karena memiliki prinsip, tetapi karena justru prinsipnya itu enggak kuat, sehingga dia takut kalau ketularan orang itu. Kalau aku kumpul dengan orang-orang yang kafir, aku takut nanti aku jadi kafir begitu. Tetapi seorang yang memiliki satu prinsip, dia hidup di tengah-tengah orang kafir, dia yakin bahwa dia tidak akan ketularan orang-orang kafir dan dia tidak takut bersentuhan dengan orang-orang kafir itu, ya. Jadi ini kan merupakan satu titik balik dari Paulus. Maksudnya itu Paulus pernah mengalami satu titik balik di mana sebelumnya dia menjadi seorang yang punya prinsip tetapi sedemikian kakunya, dan setelah dia dimerdekakan oleh Kristus, dia menjadi seorang yang punya prinsip tetapi di saat yang sama juga menjadi luas dan fleksibel. Mengapa? Karena dia tidak takut lagi dengan yang berbeda, dengan yang beragam. Dia tidak takut lagi berubah identitas menjadi orang yang di bawah Taurat ataupun tidak di bawah Taurat. Buat dia itu bukan esensial lagi. Karena yang esensial dia sudah pegang, yang inti itu dia sudah pegang gitu. Jadi bukan pelimpan kalau menurut saya, ya. Oke. Kita bisa lihat satu bagian di 1 Korintus itu kan seperti misalnya 1 Korintus 6 ayat yang ke-13, ya. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk perjamuan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Jadi kepada siapa kita itu terikat? Jelas di sini terikat kepada Tuhan dan bukan terikat kepada yang lain. Kemudian 1 Korintus 6 juga ayat yang ke-17 itu. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jadi isu kita itu mengikatkan diri kepada siapa? Itu yang lebih utama dibanding dengan ikatan-ikatan yang lain itu. Sehingga melaluinya lebih fleksibel dan ya mungkin itu, ya. Ya, ini interesting sekali ya, karena mahasiswa saya kalau baca untuk orang Yahudi aku seperti orang Yahudi, untuk orang Yunani aku seperti orang Yunani. Wah, Paulus bermuka dua gitu ya. Nah, tapi rupanya yang terjadi adalah kalau orang banyak aturan ya, ternyata nggak berarti orang itu berprinsip ya, gitu yang kata Pak Yohanes Budi ya. Lalu kalau orang itu ternyata fleksibel, bisa juga sebenarnya dia berjangkarnya itu akarnya sangat dalam ya. Sehingga tuh dia nggak takut diobang-ambingkan ya, karena akarnya dia kuat begitu ya, sehingga dia punya fleksibilitas itu ya. Nah, saya pengen ke Pak Chandrahan nih. Ini kan tampaknya konflik yang di Korintus nih, dan terutama juga soal makanan ya, itu tidak terlepas dari lapisan sosial masyarakat ya. Karena memang kalau kelasnya masyarakat itu beda, makanannya beda juga. Dan yang terbiasa makan daging memang kelompok yang kuat begitu ya, dan mungkin Paulus terjepit di tengah-tengah ya, mungkin justru yang orang Yahudi yang memang nggak terbiasa makan daging, yang kelompok yang lebih ekonomi lemah gitu ya. Nah, apakah Paulus di dalam jepitan konflik yang semacam itu dia tidak berpihak atau sebenarnya dia berpihak, Pak Chandrahan? Iya, baik ya. Jadi kalau kita lanjutkan yang Pak Yones ya, jadi sebetulnya Paulus itu pada dasarnya memang sudah punya prinsip ya. Nah, pada waktu dia ketemu dengan persoalan ini yang kaya dengan miskin, dengan semua kompleksitasnya, yaitu orang yang mereka yang kaya kan kemungkinan besar tuh kafir ya dulunya ya. Terus kebiasaan mereka ya seperti yang mereka praktekkan setelah mereka jadi Kristen, yaitu mereka ikut. Kalau kita baca teksnya nanti kita akan temu, kalau ada temanmu mengundang kamu kepada ritual perayaan dan kamu makan di sana, nah itu problem ya. Jadi sebetulnya seperti Pak Yones bilang tepat ya. Jadi sebetulnya Paulus memang sudah punya prinsip. Ya, jadi kalau kamu begitu kaku dengan punyamu tanpa memandang mereka yang miskin ini, wah kamu problem ini. Kamu justru problem dengan pengetahuanmu itu sendiri karena kamu begitu kakunya dengan apa yang sudah kamu set aja. Sementara saya sendiri sebetulnya tidak demikian ya. Jadi kalau kita lihat 8 sama 10 tadi yang Pak Ihan bacakan ya, itu jelas sekali bahwa 8 itu seolah-olah boleh, nanti 10 itu dia bilang, itu kalau kamu mengambil sana, itu cawan itu berarti kamu ikut dalam perjamuan ritual itu sebetulnya, karena makanan itu kan sebetulnya bagian ya terakhir dari sebelum nanti ibadah keagamaan itu selesai. Nah, sepertinya ya kalau saya lihat ya Paulus itu punya kejelasan sangat jelas bahwa pertama karena memang prinsipnya jelas ya, jadi
dia melihat bahwa daging-daging yang ada di dalam konteks ritual agama di dalam kamu di mana ikut makan itu, dia bedakan dengan daging yang setelah ibadah keluar dan masih fresh, memang betul. Jadi itu yang dijual. Nah, kalau kita lihat di istilah Yunani memang ada dua ya. Jadi daging yang dipersembahkan kepada berhala dengan daging yang makalos. Jadi daging yang di pasar. Jadi itu memang kata Yunani makalos itu ya memang itu artinya pasar daging memang. Jadi semua juga tahu, makanya dia bilang kalau kamu beli di pasar itu nggak usah nanya. Itu sebetulnya merupakan sebuah pembelaan sikap dia bahwa kamu harus lihat mereka yang lemah. Mereka beli di sana no problem, tapi kalau kamu justru meninggikan ke pengetahuan, kekuatanmu, kehebatanmu, justru kamu jelas sekali menyandung orang lain. Dan saya ada di prinsip ini, saya di orang-orang yang lemah ini. Kamu yang harusnya sadar bahwa ini yang harus kamu perhatikan. Jadi itu jelas dia ya. Jadi dia jelas karena dia tahu bahwa siapa misalnya seperti ya, siapa yang menyelamatkan dia, kasih karunia semua itu dari sana. Jadi orang-orang yang kalau kita lihat di Jemaat Korintus, orang-orang yang selama ini terpinggirkan, diremehkan, dianggap ini orang yang masih lemah imannya, pengetahuan masih kurang, sementara saya sudah kuat. Justru orang-orang ini yang ada di dalam prinsipnya Paulus. Kamu yang dia pelan-pelan menarik bahwa hal yang kamu bilang benar itu pelan-pelan dia tunjukkan bahwa itu salah, dan justru esensinya kamu justru memperhatikan hati nurani kamu terhadap orang-orang yang miskin ini. Jadi bagi saya justru di situ Paulus sudah set bahwa yang lemah itulah yang jadi perhatian. Jadi bagian tubuh yang paling lemah itu harus diperhatikan paling banyak. Nah itu juga di Korintus ya sebetulnya. Jadi kalau saya ditanya, memang Paulus sudah punya prinsip. Jadi dia tidak pernah pelin-pelan, tetapi jelas di dalam Korintus ini dia berpihak kepada mereka yang memang tersandung oleh sikap orang-orang yang merasa hebat dengan pengetahuan itu. Gitu. Oke, jadi salah satu prinsip tafsirnya dan berteologinya Paulus adalah dia berpihak pada yang lemah ya, atau mungkin dianggap lemah ya. Nah, Pak Yohanes Budi, apakah sikap itu ya, katakanlah kalau di gereja masa kini itu realistis untuk kita terapkan, Pak? Ini di gereja ada pertikaian, terus ada yang kuat, ada yang lemah. Bukankah ya kalau jadi hamba Tuhan lebih gampang ikut yang kuat saja ya? Oh, ya udah begitu, ini memang kuat. Mau bela yang lemah itu seperti apa gitu ya? Ini Paulus emang gila atau gimana, Pak Yohanes Budi? Ya, jadi justru karena memiliki satu prinsip ya, dan kalau kita hubungkan nanti juga dengan 2 Korintus ya. Jadi di dalam 2 Korintus itu kan dia justru mengidentifikasi dirinya itu dengan yang lemah ya. Jadi dia mengatakan bahwa aku itu memiliki duri di dalam daging begitu, dan aku itu meratap kepada Tuhan itu 3 kali. Aku itu berseru kepada Tuhan itu 3 kali. Jadi kalau kita ngomong berseru, meratap dan sebagainya, kita kan ingat Mazmur ya. Jadi Mazmur itu juga penuh dengan ratapan-ratapan, dan kemudian di situ dia juga mengakui kelemahannya, bahwa itu bukan sesuatu yang tidak menyakitkan buat dia, itu merupakan sesuatu yang menyakitkan sekali buat dia, dan sesuatu yang menyakitkan sekali itu menjadi bagian yang integral di dalam dirinya, dan bahkan itu tidak disembuhkan gitu. Dan dia bisa mengakui bahwa sekalipun aku ini adalah seorang rasul, tetapi aku itu memiliki sesuatu yang tidak selesai di dalam hidupku, yang aku itu diizinkan oleh Tuhan tidak sembuh dari apa yang sungguh menyakitkan itu. Tetapi justru di sana itu adalah wujud hadirnya kasih karunia Tuhan ya. Jadi yang ingin ditekankan oleh Paulus itu adalah kasih karunia itu adalah bagi mereka yang menyadari bahwa dirinya itu rapuh dan tidak berdaya. Karena itu nanti Paulus juga berkata, kalau kita hubungkan 1 Korintus ini dengan 2 Korintus, justru di dalam kelemahan itu kasih karunia Tuhan itu menjadi nyata. Dan dia juga berkata bahwa aku ini memiliki harta yang indah itu di dalam bejana tanah liat. Dan kemudian kalau kita kembali ke 1 Korintus, orang-orang di Korintus itu membangga-banggakan apa? Membangga-banggakan karunianya, membangga-banggakan hikmatnya, membanggakan kekayaannya, begitu ya.
yang justru kemudian ketika berbicara tentang kasih, ketika berbicara tentang anggota-anggota tubuh, seperti tadi dikemukakan Mbak Chandra, bahwa anggota-anggota tubuh yang nampaknya itu paling hina, itu kita berikan perhatian yang lebih khusus, kita berikan kemuliaan yang lebih khusus di situ, begitu. Jadi memang kontroversial. Jadi seakan-akan ingin mengatakan orang-orang kaya, orang-orang kuat itu ya jangan sombong lu ya gitu. Karena kamu tidak sadar aja dirimu gitu. Dengan istilah lain ngaca ya. Kalau lu ngaca, lu tahu siapa dirimu gitu ya. Dan kamu tahu bahwa kamu itu membutuhkan kasih karunia Allah. Dan dia kasih lihat ini, aku pemimpinmu ya, aku gurumu, aku itu bapamu, tetapi aku ini punya duri dalam daging gitu. Melalui contoh-contoh yang seperti itu, kemudian di 1 Korintus itu kan beberapa kali Paulus itu berkata, teladanilah aku seperti aku itu meneladani Kristus ya. Jadi pesan kita kepada gereja, kita juga harus berani berkata gitu, ngaca lu ya, ngaca gitu. Tapi dengan cara seperti apa? Dengan cara ini loh, aku ngaca dan aku tahu aku itu lemah dan aku itu butuh kasih karunia gitu. Justru mungkin melalui cara seperti itu kita mengajar gitu ya. Dan kalau kita melihat yang lemah bagaimana? Kita perlu mengulurkan tangan kita kepada yang lemah, kita perlu membela mereka yang lemah, bukan terus berkata ya ini survival of the fittest gitu. Yang kuat yang menang, yang pinter yang menang gitu. Dan kita memuja-muja kekuatan itu. Jadi Paulus mengidentifikasi diri justru sebagai yang lemah. Tampaknya dia terinspirasi oleh Kristus itu ya, karena ikutlah aku seperti aku mengikut Kristus. Betul. Sehingga di dalam berteologi salah satu prinsip yang kita sering sekali lihat adalah dia membela yang lemah itu, yang sedang dibully, yang sedang ditekan itu ya. Nah, ada satu bagian dari 1 Korintus 8 sampai 10, di 1 Korintus 9 ini dia menolak menerima gaji ya di Korintus. Kita akan bicarakan kompleksitasnya kenapa ya sampai dia seperti itu ya di klip yang berikutnya.